Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Julia Rofiantri Septa Savania dari PJKR Offering F 2022. Di mata kuliah fisiologi ini, saya akan menjelaskan beberapa mengenai filamen dan filamen tipis. Sebelumnya, apa sih filamen itu? Filamen adalah benang-benang tipis yang tersusun dari aktin dan protein. Filamen memiliki fungsi utama untuk menjaga bentuk sel agar tidak berubah-ubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahina Mansubukti mau mempresentasikan tentang histologi otot sarkomer. Sarkomer adalah unit fungsional terkecil yang terletak di antara dua garis Z, yaitu kumpulan dari filamen tipis dan filamen tebal. Seperti pada gambar ada garis merah di bawah atau panah merah itu yang di bawah, yaitu adalah sarkomer. Dan sarkomer akan menempel dengan sarkomer yang lain, sehingga bisa dapat dibayangkan miofibril yang memenuhi sitoplasma dari sel-sel yang menyusun jaringan otot skelet dipenuhi oleh sarkomer yang saling menyambung satu dengan yang lain. Kemudian sarkomer disusun oleh protein-protein, yaitu protein miosin, protein aktin, dan masih banyak lagi protein-protein lainnya. Protein aktin pada sarkomer tersusun sedemikian rupa yang disebut dengan parakristalin. Susunan ini yang memungkinkan sarkomer mengalami kontraksi. Mungkin sampai itu saja tentang histologi otot sarkomer. Filamen tipis atau yang biasa disebut dengan aktin. Filamen tipis tersusun oleh aktin dan dua jenis protein regulator atau tropomision dan troponin. Molekul aktin berbentuk ginjal bergabung membentuk satu rantai filamen aktin yang berpilin seperti spiral ganda. Kemudian, aktin protein yang merupakan kontributor penting bagi sifat kontraktil otot dan sel lainnya. Itu ada dalam dua bentuk, yaitu G-aktin dan F-aktin. Di dalam otot, dua helai panjang molekul aktin seperti manik-manik dipelintir bersama untuk membentuk filamen tipis. Jadi kalau ditanya filamen tipis atau aktin itu yang mana, adalah dua helai panjang molekul yang berbentuk bulat-bulat seperti manik-manik dan kemudian dipelintir. Filamen aktin juga termasuk dalam komponen penting dalam sistoskeleton dalam berbagai jenis sel, di mana mereka adalah struktur yang dinamis, yaitu terus-menerus merakit dan membongkar. Ya teman-teman, kita akan membahas materi selanjutnya dengan histologis otot filamen tebal. Otot filamen tebal ini mempunyai ukuran dengan panjang 1,6 nm dan lebar 15 nm. Dan otot filamen tebal ini ditemukan pada pita bagian sentral dari sarkomer. Filamen tipis berjalan sejajar dengan terletak di antara filamen tebal. Dan filamen tebal ini mempunyai protein utamanya pada miosin. Miosin ini terdiri dari dua rantai berat yang identik dan dua pasang rantai ringan. Rantai berat berpilin membentuk ekor, sedangkan penonjolan kecil pada ujung rantai berat membentuk kepala yang berfungsi untuk mengikat ATP dan mengikat aktin. Dan di sini kita akan membahas lebih dalam lagi apa peran aktin dan miosin dalam kontraksi otot. Jadi peran aktin dan miosin dalam kontraksi otot ini, dalam filamen aktin dan miosin bekerja sama untuk menghasilkan gaya. Gaya ini menghasilkan kontraksi sel otot yang memfasilitasi pergerakan otot dan oleh karena itu struktur tubuh. Bagaimana miosin dan aktin berinteraksi satu sama lain?
polimer aktin F terpilin bersama dan tersusun dari subunit aktin G, memberi tampilan dua untaian manik-manik yang dipilin bersama situs pengikatan miosin, tempat kepala miosin menempel dan berjalan menghasilkan kontraksi. Apa yang terjadi pada aktin dan miosin selama kontraksi otot? Ketika jembatan saling terbentuk dan serat otot berkontraksi, miofilamen aktif meluncur melewati miofilamen miosin. Dua untai molekul aktin yang dibungkus bersama saat filamen aktin dan miosin meluncur melewati satu sama lain selama kontraksi otot, baik filamen aktin maupun miosin tidak memendek. Jadi peran aktin dalam kontraksi otot ini, di mana aktin ini adalah protein yang bulat yang membentuk filamen yang terlibat dalam kontraksi otot dan proses seluler penting lainnya. Kemudian kepala miosin ini mengikat aktin dan menyebabkan filamen aktin meluncur. Akhirnya ATP memutuskan ikatan aktin dan miosin, memungkinkan terjadinya struk dayung atau miosin lainnya. Fungsi utama aktin. Aktin berpartisipasi dalam banyak proses seluler yang penting, termasuk kontraksi otot, molititas sel, pembelahan sel, dan sitokinesis, gerakan fisikal dan organel, pensinyalan sel, dan pemeliharaan campukan sel dan bentuk sel. Jadi itu teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam materi histologis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ubaidillah dari kelompok 8 mata kuliah fisiologi. Baik, di sini saya akan menerangkan mekanisme kontraksi otot. Apa sih yang dimaksud dengan mekanisme kontraksi otot? Secara singkat atau secara sederhana, mekanisme kontraksi otot adalah sebuah gerakan ketika kita melakukan sebuah, tentunya dengan mengangkat sebuah beban. Nah, saat kita melepas dan mengangkat beban tersebut, itu ada reaksi atau kontraksi gerakan otot. Nah, itu yang dinamakan dengan mekanisme. Jadi di sini saya akan mempersingkat atau merangkum beberapa mekanisme kontraksi otot. Nah, di sini ada slide gambar PowerPoint yang sudah saya dapat dari internet. Nah, di sini ada logo kunci berwarna ungu yang menandakan artinya kalsium. Nah, oke, baik. Sitrogenesin akan bergeser dan membuka sisi aktif aktin. Nah, ini yang berwarna kuning adalah aktin. Nah, ini adalah miosin. Yang berwarna merah ini, yang saya tunjuk ini, yang ada berkepala dua ini. Nah, ini si aktin ini sudah membuka. Nah, ketika si aktif atau aktin aktif, sisi lain kepala miosin mendapatkan energi dari hidrolisis ATP, menghasilkan ATP dan pirostat, dan proses itu mengeluarkan energi yang energinya digunakan oleh si kepala miosin untuk bisa berikatan dengan sisi aktif aktin. Nah, si miosin ini mendapatkan energi ATP untuk mendekati si aktin. Nah, ketika sudah mendekati si aktin, dia akan menghasilkan ATP. Di sisi aktin kemudian dia bisa menarik si aktin menuju ke arah yang lainnya.
Nah, setelah menarik dia bisa berikatan, kemudian saat ada ATP lagi ditulis menjadi ATP dan trifosfat. Baru lagi kepala miosin ini bisa melepaskan diri. Langsung dari kita setelah nomor 2 dia sudah menempel di aktin. Nah, di gambar ketiga dia sudah menangkap. Nah, menangkap. Setelah dia sudah mendapatkan ATP, barulah si kepala miosin ini melepaskan diri dari sisi aktif aktin lagi. Ya, jadi ini kayak berulang-ulang mekanisme. Sudah dapat terus dilepas lagi, dan dapat dilepas lagi secara berulang. Nah, saat terjadi kontraksi itu diperlukan 2 ATP. Jadi ketika terjadi kontraksi, miosin ini memerlukan 2 ATP untuk masing-masing kepala miosin. Dan ini kepala miosin ada banyak, sehingga butuh banyak ATP. Makanya otot memiliki banyak mitokondria. Jadi setiap kepala ini memerlukan 2 ATP. Ini totalnya, kalau di sini gambarnya ada 2, jadi totalnya ada 4. Oke, baik, selanjutnya slide kedua yaitu mekanisme otot atau gerak otot seperti dalam teori sliding filament. Mekanisme kerja otot. Mekanisme kerja otot terdiri satu, asetilkolin, yaitu salah satu jenis neurotransmitter yang mengantarkan impuls dari ujung saraf motorik ke sel saraf. Dari proses mekanisme kontraksi otot dihasilkan salah satu jenis neurotransmitter, yaitu mengantarkan impuls dari ujung saraf ke motorik sel saraf. Dan itu memiliki depolarisasi yang akan memicu ini yang kedua. Jadi setelah saraf menerima neurotransmitter, dia akan menyalurkan ke retikulum sarkoplasma dan akan membebaskan ion kalsium. Jadi retipoplasma akan memicu membebaskan ion kalsium, sehingga ion kalsium itu membanjiri isi sel. Dari isi sel otot, isi sel otot. Nah, jika sudah banyak, sehingga sitrobomyosin yang banyak itu akan melompat dan membuka sisi aktif aktin. Sisi lain, kepala miosin itu mendapatkan energi dari ATP. Oke. Ketika sisi aktin terbuka, kepala miosin juga terbuka dan mendapat energi dari ATP yang terurai, ATP plus B, lalu menarik aktif sehingga sarkomer memendek kontraksi. Pada saat itu miosin tetap melekat pada sisi aktif aktin. Kepala miosin baru akan lepas dari sisi aktif aktin dan terjadi relaksasi sehingga mendapatkan aktivitas. Jadi teman-teman, kayak kita di usia lanjut itu penting untuk mengkonsumsi susu. Karena apa? Karena susu yang kaya asam kalsium itu akan menjaga konsentrasi kalsium di dalam darah tetap atau tetap penuh, sehingga nanti saat kontraksi otot tidak perlu mengeluarkan kalsium yang ada di tulang, sehingga penguatan tulang itu tidak terjadi dari segi. Jadi teman-teman, ketika kita melakukan mekanisme otot itu, kalsium itu sangat berperan penting dalam proses mekanisme otot kontraksi otot. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kurang atau lebihnya dalam menyampaikan presentasi
hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.